Halo guys, jumpa lagi dengan Eyang Rate di malam satu suro. Di mana malam satu suro ini adalah tahun baru orang-orang Kejawen, ya. Atau kalau di bulan haji ini adalah satu Muharram, ya. Atau tahun baru juga bagi umat Islam. Jadi pada malam hari ini Eyang akan memberikan yaitu satu tips, ya, di mana aku akan memberikan contoh sepasang merpati, ya. Dia adalah burung lambang dari percintaan. Kalau zaman dulu amplop itu ada gambarnya merpati, berarti dari pacar, ya, atau love, tapi mesti ada burung, ya. Dan sekarang ini Eyang kalau putar giling cinta itu biasanya memakai air burung merpati, 2 sejoli. Dan burung cinta ini apabila dilepas, satu kita pegang, pasti dia marani, nyamperin, hampirin, ya. Dia tahu pasangannya. Dan burung ini kalau kita mendengarkan dari kitab-kitab suci zaman para nabi, ya, waktu zamannya Nabi Nuh, ya, dia mengumpulkan seluruh binatang. Tetapi Nabi Nuh kepingin tahu, ini sudah tidak ada banjir enggak? Masih ada kehidupan enggak? Maka Nabi Nuh ini melepaskan burung merpati, ya, untuk mengetahui sudah ada tumbuh rumput enggak. Kalau sudah ada tumbuh rumput, berarti sudah aman, sudah ada kehidupan. Seperti itu ya guys. Nah, pada waktu itu dilepaskanlah burung merpati. Lepas dan dia tahu karena berbulan-bulan kapal Nabi Nuh adalah rumah burung merpati ini. Diterbangkan tinggi, kemudian dia kembali lagi sesuai dengan amanah, dia mengambil rumput. Oh, berarti sudah aman di daratan, ya. Sudah tidak ada banjir lagi. Barulah satu persatu binatang yang berpasang-pasangan dilepaskan kembali oleh Nabi Nuh, ya. Kemudian dengan manusianya sendiri semacam itu. Jadi burung merpati ini adalah lambang daripada cinta suci, ya. Malam hari ini Eyang akan mengeksekusi burung dara atau burung merpati yang akan hanya dibelah saja. Bulu-bulunya kita pergunakan untuk menolong orang, yaitu air ini bisa mengembalikan perselingkuhan. Burung saja tahu rumahnya, apalagi manusia, masa nggak tahu sih rumahnya? Mungkin dia punya pasangan, yang punya anak, ya harus kembali. Makanya Eyang memakai di satu surah. Ini Eyang berikan satu panci besar untuk membuat babon, ya. Kemudian nanti kalau kita eksekusi untuk putar giling, kita ambil satu gayung, ya. Kemudian dicampur dengan 7 air suci, termasuk ada air jodoh, air kewarasan, air kerezekian, ya. Kita campur jadi satu. Kemudian barulah kita mulai menggiling semacam ini. Nih. Ini ada foto yang kita tuju, ya. Kita gulung pakai benang tridatu, ya. Kita satukan, kita campur dengan air suci ini tadi. Jangan main-main dengan air burung merpati, ya. Nanti bisa kelepek-kelepek. Orang yang selingkuh pun dipanggil, bisa balik. Mau percaya mau tidak terserah Anda. Cuma menurut keyakinan Eyang, ini burung punya naluri yang sangat tajam, ya. Dan burung ini dilambangkan sebagai yaitu burung cinta, ya. Oke, sekarang Mas Gopal coba dikasih ini minyak wanginya di dalam bunga, ya. Dan 3 tetes, ya.
Ini guys ya, bunga ini dikasih 3 tetes, nantinya akan dicampurkan ke dalam air, yaitu rebusan daripada burung dara atau burung merpati ya. Tidak boleh dibuang sayapnya atau apanya aja, utuh ya, hanya dibelah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu korbankan ya, burung merpati ini kita korbankan agar berguna untuk ibu-ibu yang ditinggal dengan pelakor ya, suami yang diambil pelakor, atau sebaliknya ya, ibu yang diambil pelakor ya, suaminya boleh memakai ritual merogoh sukmo dengan puter giling cinta ya. Itu guys ya. Jadi jangan macam-macam dengan burung merpati. Kalau zaman eyang dulu, masa remaja, kalau kirim surat itu mesti ada gambarnya burung merpati. Dan sekarang pun kayak di HP mungkin ya, masih memakai itu. Ya kalau orang-orang kuno. Kalau anak sekarang langsung love ya, seperti itu. Tapi dia tidak tahu cikal bakal yang begitu keramat. Dan malam hari ini adalah malam yang sangat sakral, malam keramat, yaitu 1 Suro. 1 Suro dipercaya adalah 1 Muharram, dan ini adalah tahun baru orang-orang Kejawen. Ya. Oke, ini sudah dijadikan satu ya. Ini guys ya, yang mau ritualkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, coba Mas Bintang ambilkan ini burung darahnya ya. Kemarin itu Mas Asep sudah membuat video ya. Mau nggak percaya gimana? Dia pegang yang laki, yang perempuan nyamperin. Dipegang yang perempuan, yang laki nyamperin. Jadi seperti itu. Oke, kamu di sini. Nah, Mas Asep coba diambil yang perempuan, Mas Asep. Nah, sini Mas Asep. Nah, diambil yang perempuan ya. Oke. Kamu agak kesinian. Agak rapat. Nah, dilepaskan dari situ Mas Asep. Nah, ya, kamu gini-gini kan burungnya. Nah. Dia nyari. Malam nggak kelihatan ya. Eyang, Ya. apa harus burung merpati aja atau bisa burung yang lain, Eyang? Iya, kalau lambang cinta itu mesti dengan burung merpati ya. Kalau yang dibuat minyak pelet itu burung pelatuk bawang. Burung pelatuk bawang itu burung yang mancep-mancep di pohon yang peletuk yang cucuknya panjang. Itu khusus untuk minyak pelet? Ya. Nggak bisa dijadikan untuk seperti burung merpati ya? Oh enggak. Masing-masing faknya berarti ya. Yang ya? Coba sekarang itu di browsing ya, burung pelatuk bawang gunanya untuk apa? Ya, burung merpati itu burung apa? Ya, jadi semacam itu ya. Sekarang ini Mas Bintang sama Mas Asep mau menyembelih dan kita jeburin ke air yang sudah mendidih. Hanya dibelah saja ya sayang ya. Udah. Nah ini burungnya ya sayang. Gitu guys. Nanti setelah burungnya apanya nggak boleh dibuang, kemudian kita masukkan ke dalam air. Yang untuk puter giling ini adalah airnya, ya, adalah airnya daripada rebusan burung merpati. Ya, kemudian kita taburkan dengan bunga yang kita sudah taburi dengan minyak tadi ya. Minyaknya harus 7. Ya. Ada jafaron, misik, malaikat subuh, melati ya.
Itu. Jadi seperti itu. Malam satu suro ini yang membuat babon daripada air burung merpati. Seperti itu. Biar balik ke suaminya, biar balik ke pacarnya yang sudah digondol setan atau digondol hantu. Walaupun Ya. kepepet juga nggak bisa ya malam satu suro itu. Kenapa? Pengobatan itu nggak bisa ya. Kalau satu suro itu khusus untuk ritual. Dikhususkan. Khusus untuk ritual. Nggak boleh mengadakan pengobatan apa-apa. Kita harus tapa brata, ya, harus semedi atau bermeditasi. Biasanya dari jam berapa yang mulai meditasi itu? Sampai jam berapa? Kita jam 12 ya, sampai jam 3 lah subuh ya, seperti itu. Itu berhenti dengan sendirinya pada saat meditasi atau gimana Ayang? Kalau meditasi, seorang meditation biasanya dia menemukan kenikmatan tersendiri. Dalam bayang-bayangan, dalam imajinasinya, dia akan menemukan kenikmatan dan pawisik. Pawisik itu pengetahuan dari alam sana. Itu tergantung niat juga Ayang ya meditasi ya? Enggak? Ya, betul. Kalau nggak ada niat, meditasi nggak usah lama-lama. Buyar malah. Dibelek, langsung dibelek. Eyang, nah kembali ke merpati tadi Eyang ya. Setelah disembelih, ya kan? Ya. Lalu diapakan lagi tuh Eyang? Direbus, ini kan ada panci yang di depanku nih. Tadi airnya sudah bergolak, ya. Coba dibuka deh. Airnya masih panas, masih ngebul airnya itu, bang ini masih ngebul airnya. Dan itu nanti merpatinya dicemplungin. Berapa lama yang dicemplungin ya? Ya kira-kira mungkin setengah jam aja ya. Cukup segini ya. Coba mana tampaknya? Dua. Baru satu. Seperti ini. Nah ini ya guys. Ini baru satu ya. Ini tunggu pasangannya. Dimasak juga nggak yang merpatinya? Apa cuma direbus aja? Direbus aja karena kan kita yang dibutuhkan airnya. Nah besok kalau ada yang mau ini sudah nggak digunakan, bisa dipanggang atau dimasak, digoreng, boleh dimakan. Oh boleh. Boleh. Yang kita butuhkan cuma airnya doang. Airnya aja ya, air rebusannya yang ya. Diapakan tuh yang air rebusannya? Dipakai putar giling seperti ini, ya, seperti ini. Tapi nanti masih dikasih dengan 7 sumber mata air keramat. Coba bang lihat di dalam kamar sembayangan Eyang. Di situ banyak jerigen-jerigen yang untuk putar giling. Coba ditengok dulu. Nah. Ya. Kalau Jumat Legi nggak boleh. Yang Kliwon Anggoro Kasih ya. Selain Kliwon nggak boleh? Selasa Kliwon boleh. Oh. Anggoro Kasih namanya. Pokoknya berbentuk Kliwon aja. Iya. Tapi nggak boleh Sabtu Kliwon juga. Oh Sabtu nggak boleh? Boleh. Selasa Jumat boleh. Akan yang ritualkan. Yang mau ritualkan dulu. Aku taburi dengan bunga ya. Bunga ini. Aduh ya Allah. Hati bintang. Pelan aja nak. Nah. Nah ya. Ini sekarang yang akan ritualkan dulu sekejap ya. Ya Allah ya Tuhan.
Ya, ini 2 pasang burung merpati, burung cinta atau burung dara ya. Aku akan jeburi ke tempat air yang mendidih. Mas Bintang atau Asep nih, jeburin ke situ. Nih. Ya. Pakai serokan kayu. Ya, udah lihat ya guys, ini prosesinya membuat air burung merpati ya. Dan air ini harus sampai surau tahun depan. Ini yang bikin babonnya. Jadi kalau ngambil itu sikit-sikit ya, biar bisa digunakan sampai tahun depan. Ini kira-kira 3 galon ya. Seperti ini nanti dicampur dengan tadi yang air ditunjukkan sama Mas Lang ya, Mas Indra. Itu air, segala jenis air. Seperti itu ya sayang ya. Mas Asep, tolong nih minyak wanginya ditutupin nih. Jadi seperti itu ya. Ini Mbak Jul, tolong di ini kan tutup. Di ini di aduk. Ya. Dimasukkan terus. Nah, Dimasukkan, ini ya. lagi direbus ya. Terus dimasukkan terus. Yang kuat. Diputar. Ya, ini air burung merpati. Ada yang jual nggak sih Eyang kalau air burung merpati itu? Nggak ada. Nggak ada. Hanya di tempat Eyang Rati doang. Bikin sendiri pun. Bikin sendiri. Dan ini nggak ada yang kayak Eyang, karena kan kalau Eyang kan habis dari ritual, baru Eyang nyatakan seperti ini, buat seperti ini. Kalau ada yang Eyang, orang-orang yang nggak tahu. kalau ada yang mau, umpama ada yang mau, Nggak jual. Nggak dijual ya. Tuh, dengar Ini ya. hanya untuk ritual. Putar giling ini aja kurang. Harus ditambahin lagi tuh airnya. 1 gayung lagi Bintang. Mungkin dalam waktu suro ini 2 minggu Eyang keliling ke tempat-tempat keramat. Ya ibarat pisau diasah lah. Biar agak tajam ya.